Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Unang dengan NIM E312111018 dari Prodi Teknik Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data tree. Tree bila dalam bahasa Indonesia berarti pohon. Apabila dalam pengertiannya, tree adalah sebuah struktur data yang secara bentuk menyerupai sebuah pohon. Pohon di sini bukan berarti pohon yang ke atas, tetapi pohon yang ke bawah atau terbalik, di mana di atas adalah akar atau root, dan semuanya terhubung dengan node-node yang lain. Selanjutnya adalah binary tree. Binary tree adalah sebuah tree yang pada masing-masing simpulnya hanya dapat memiliki maksimum 2 simpul anak dan tidak boleh lebih. Sesuai dengan definisi tersebut, maka tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child saja. Pada contoh tree ini, yaitu node B dan node C. Nah, selanjutnya beberapa istilah yang terdapat pada tree. Ada predecessor atau pendahulu, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Contohnya seperti data tree di samping. Jika ditanya, pendahulu dari node D itu adalah node B. Jadi, satu step atau satu level di atas yang ditanyakan. Kemudian ada suksesor atau penerus, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Nah, ini adalah kebalikan dari predecessor tadi. Kalau predecessor adalah pendahulu, kalau suksesor adalah penerus. Jadi, kalau ditanya penerus dari node C itu adalah node E, node F, dan node G. Selanjutnya ada ancestor atau leluhur, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, kalau ditanya leluhur dari G, nah tinggal kita jawab. G lahir dari E, dan E lahir dari C, dan C lahir dari A. Jadi berakhir di A atau rootnya. Jadi leluhur dari G yaitu E, C, A yang sejalur sampai mencapai rootnya atau akarnya. Selanjutnya ada descendant atau keturunan, yaitu seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Sebenarnya, descendant ini tidak jauh berbeda dengan suksesor atau penerus, jadi sama aja. Descendant dari C yaitu E, F, dan G. Nah, kalau perbedaan dari descendant dan suksesor itu sendiri yaitu istilahnya. Lalu ada parent atau orang tua, yaitu predecessor satu level di atas satu node. Jadi kalau ditanya parent dari node D itu adalah node B. Kemudian child atau anak, yaitu suksesor satu level di bawah satu node. Jadi kalau saya tanya anak dari E itu adalah G. Selanjutnya ada sibling atau saudara, yaitu node-node yang memiliki parent yang sama. Jadi kalau ditanya sibling atau saudara dari node E itu adalah node F, atau saudara dari node B adalah node C. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada subtree, yaitu suatu node beserta descendant-nya. Jadi kalau ditanya subtree dari tree ini yaitu ada subtree kiri, node B dan node D, dan subtree kanan, node C, node E, dan node F, dan node G. Lalu ada height, yaitu banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Pada tree ini, jika ditanyakan tingkatan, yaitu kita tinggal hitung saja, dimulai dari G, 1, F, 2, C, 3, dan A, 4. Jadi, height dalam tree ini atau tingkatan dalam tree ini yaitu 4. Selanjutnya ada root atau akar, yaitu
not khusus yang tidak memiliki predecessor. Jadi kalau ditanya root dari tree ini yaitu A. Kemudian leaf atau daun yaitu not dalam tree yang tidak memiliki successor. Jadi kalau ditanya leaf atau daun pada tree ini yaitu not B, not G, dan not F. Lalu ada degree yaitu banyaknya child dalam satu note. Jadi dalam tree ini kalau ditanya degree dari note C itu adalah note E dan note F. Degree-nya ada 2. Selanjutnya ada deep atau kedalaman yaitu hasil tingkat note maksimum dikurangi 1. Jika kita ingin menanyakan deep dari note F, kita bisa mulai menghitung dari note A, kita hitung 0, note C 1, note F 2. Jadi deep atau tingkat kedalaman dari note F itu adalah 2. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis binary tree. Ada full binary tree yaitu binary tree yang tiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 child dan tiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Jadi contohnya seperti tree di bawah harus memiliki 2 child dan tidak boleh lebih. Dan tiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Pada seperti di bawah ya, leaf-nya memiliki panjang path yang sama atau sama rata. Nah, bentuk tree ini dapat dikatakan sebagai full binary tree atau tree pohon lengkap. Selanjutnya yaitu complete binary tree, yaitu binary tree yang mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Not kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Seperti pada tree ini, yang subtree kirinya tidak lengkap, subtree kanannya tidak lengkap. Itu yang disebut sebagai complete binary tree atau binary tree hampir lengkap. Selanjutnya ada switched binary tree, yaitu binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Contohnya seperti tree yang ini hanya memiliki 1 child saja. Setiap node-nya hanya memiliki 1 child dan sejalur. Oke, selanjutnya adalah operasi pada tree. Yang pertama ada create. Create digunakan untuk membentuk binary tree baru yang masih kosong. Selanjutnya ada clear. Clear digunakan untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada. Kemudian ada empty. Empty digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong. Selanjutnya insert. Insert digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Kemudian ada find. Find digunakan untuk mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Lalu ada update. Update digunakan untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Kemudian retrieve. Retrieve digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjukkan pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Selanjutnya delete sub. Delete sub digunakan untuk menghapus sebuah subtree atau node beserta seluruh descendant-nya yang ditunjukkan pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Selanjutnya karakteristik. Karakteristik digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree, yakni size, height, serta average height-nya. Kemudian transfer. Transfer digunakan untuk mengunjungi seluruh node-node pada tree masing-masing sekali. Kunjungan per order dilakukan mulai dari kunjungi rootnya, yaitu node 1. Setelah itu, telusuri subtree kiri, yaitu node 2, node 4, dan node 5. Setelah itu, telusuri subtree kanan, yaitu node 3. Jadi, per ordernya adalah node 1, 2, 4, 5, dan 3. Nah,
Kalau untuk kunjungan in order dimulai dengan 1 telusuri subtree kiri, yaitu not 4, setelah itu kembali ke not 2, setelah itu not 5, kembali lagi ke not 2, setelah itu kunjungi rootnya yaitu not 1, setelah itu telusuri subtree kanan yaitu not 3. Selanjutnya yaitu kunjungan post order. Yang pertama dilakukan yaitu telusuri subtree kiri yaitu not 4, not 5, dan not 2. Setelah itu telusuri subtree kanan not 3, dan terakhir adalah kunjungi rootnya yaitu not 1. Jadi post ordernya adalah 4, 5, 2, 3, dan 1. Sekian dari materi saya kali ini mengenai struktur data tree dan binary tree. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.